kasih setengah gaji menteri. Ya, oke, kasih nak. Ini bawa ke bawah nak. Tahu jawaban itu yang aku tunggu. Tahu dulu dipaksa tanam tebu, ditempiling, hasilnya diambil oleh penjajah, tapi dia bisa getarkan dunia. Orang bisa berhasil kalau dua hal, terpaksa atau dipaksa. Indonesia harus dipaksa. Kenapa? Negaranya subur. Anak-anakku tidak akan berubah kalau Anda tidak merubah mindset. Tidak mungkin berubah sampai kiamat, enggak berubah kalau tidak merubah mindset kalian. Change your mindset, you can change the world. Kamu rubah mindsetmu, kamu bisa rubah ini dunia. Apalagi hanya perkebunan. Tapi Anda harus berubah. Revolusi pemikiran, revolusi dalam bertindak baru bisa berubah. Tanpa itu nol. Yang banyak orang adalah gagasan tanpa tindakan, nol. Pasti nol, nggak usah tunggu. Kalau kita hanya diskusi biasa-biasa seperti yang 79 tahun, tidak akan ada perubahan. Kalau tidak ada pemikiran revolusioner dan tindakan revolusioner, baru bisa berubah ini republik. Setuju? Tahu kemarin Bulog hanya 2 bulan naik 2000%. Kami diminta, Pak Menteri bisa mengubah, siap Bapak Presiden. Terus minta apa? Minta beri kesempatan aku copot yang tidak berkinerja dengan baik. Meritokrasi. Kami lakukan 2 bulan, mulai direksi sampai ke bawah, kami copot, naik 2000%. Itulah Indonesia. Indonesia orang cerdas, orang hebat. Tapi kalau Anda bekerja seperti yang sebelumnya, seperti cara tadi mengukur, tidak akan maju. Naik 5%, tahun depan turun 5%. Pocok-pocok, 2 kali maju, 2 kali mundur. Itulah kita. Kalau mau berubah, lakukan tekanan. Kita kurang 4 kali 3, 12. Berarti 3 kali lipat. Tekanannya harus 3 kali lipat. Tahu saudaraku, sahabatku, yang diperebutkan manusia di bumi adalah berlian. Berlian ada di perut bumi, mendapatkan tekanan 3.700 derajat Celcius. Titik lelenya, titik didinya 4.700 Celcius. Sorry, 3.500 derajat Celcius. Kalau Anda mau berhasil, harus berada dalam tekanan. Kalau tidak temukan tekanan, ciptakan tekanan dalam dirimu sehingga you berhasil. Kalau seperti tadi, wassalam. Itu yang benar tadi anak muda. Dulu dipaksa sehingga kita nomor 1 dunia, menggetarkan dunia, padahal di zaman penjajahan. Siap ditekan? Enggak siap ini maju. Siap ditekan? Kalau tanpa tekanan tidak aksi reaksi berlaku. Apalagi kalau sudah merasa hebat, selesai. Kalau sudah merasa jagoan, selesai. Ada ego sektoral yang Bapak rawat, selesai. Tidak akan berhasil. Tidak ada sukses, apapun sektor apapun, kalau bukan kolaborasi. Enggak ada satupun. Alhamdulillah, 6 bulan kemarin, pemerintahan baru di bawah Presiden Pak Prabowo, terjadi lompatan pangan kita. Di saat negara lain kesulitan. Apa? Ada gagasan besar, kemudian dieksekusi. Dia revolusi dalam berpikir dan juga revolusi dalam bertindak. Kemudian ini harus persisten, baru bisa menjadi sukses. Kalau hanya himbauan, nggak mungkin. Hanya gagasan, nggak mungkin. Gagasan yang baik, tindakan yang tidak baik, nol. Tindakan yang baik itu belum menghasilkan, harus persisten dalam tekanan. Siapa yang mampu bertahan dalam tekanan yang lama, persisten, menerima tekanan, dan dia bertahan, pasti insya Allah sukses. Yang kami ketahui, doa sesungguhnya bukan ini seremoni.
Tapi doa sesungguhnya adalah ikhtiar, bertindak. Itulah kelemahan yang kita lakukan. Bapak Ibu, kami dari pelosok desa termiskin. Tapi kami katakan, kami merasa bersalah kalau kami nanti dikubur dalam keadaan miskin. Berarti saya yang salah. Jangan menyalahkan orang tua kita. Kita harus berani berproses. Kita mau berhasil, tapi tidak merubah mindset. Bapak Ibu sekalian, kita mulai meritokrasi. Pak Dirut, beri target, tidak capai target, minggir. Dia menjadi target, pasti berhasil. Jangan coba-coba main titip-titipan, nggak boleh. Kenapa? Kalau ada manusia yang minta dititip, minta dikasihani, itu awal dari kehancuran. Berarti dia yang merusak sistem. Kenapa? Komandannya nanti 10, pemimpinnya bukan 1 tapi banyak, sehingga merusak ini sistem. Yang lain melihat demotivasi, akhirnya yang lain juga cari backing, cari sepupunya yang jadi menteri, cari omnya yang jadi menteri, cari gubernur sepupunya yang jadi gubernur. Padahal kita ini sepupu semua dari Nabi Adam. Nggak usah cari, Pak Gubernur sepupu saya, apakah 1000 kali atau 500 kali, tidak tahu. Kalau diurut itu pasti sepupu saya. Ibu Bupati sepupu saya. Nggak usah kita perdebatkan itu. Jangan dititip. Kalau kamu titip, itu awal dari kehancuran. Pak Dirut, luruskan. Tidak berkinerja baik, beri target, bukan kenaikan, eksponensial, 3 kali lipat. Pak Direktur, yang tadi Bapak kerjakan 15.000 hektar di Lumajang, produksi saya tidak minta 252, 150. Anda aku lantik, rekam ini suara saya, aku lantik jadi direksi. Aku minta memohon ke Presiden, aku minta memohon kepada Pak Erik, aku minta kepada kami, minta Anda dilantik. Tapi kalau tidak dilantik, aku lantik di Kementerian Pertanian. Kapan bisa? Aku tawar, Bapak tadi 252, enggak 56, enggak 150 seluruh Lumajang. Tahu, bisa jadi. Pak Ibu Bupati sudah berapa periode? Baru, jangan dulu, periode berikutnya tunggu 2 kali lagi. Bisa Pak Direktur? 3 tahun? Enggak, 2 tahun aku tunggu. Lakukan itu. Pasti you disayangi petani, disayangi milenial, dan tahu amal jariah. Kalau ini produksi tinggi, ekonomi bergerak, buruh nyaman, satpam nyaman, semua penjual cendol, semua stakeholders yang ada di Lumajang ini, ekonomi bergerak. Bayangkan bergerak 3 kali lipat. Kira-kira Ibu Bupati itu, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Dandrem itu dijemput kalau ke desa-desa.